Pada bab 1 ini akan menjelaskan tentang manajemen diri dan perkembangan pribadi. Menurut Hobson dan Skelly mendefinisikan asumsi kunci tentang perkembangan diri 20 tahun yang lalu. Mereka telah disempurnakan untuk memberikan dasar bagi pribadi dan profesional Anda. Yang pertama yaitu setiap orang adalah individu unik yang patut dihormati. Yang kedua, individu bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, individu bertanggung jawab atas perasaan dan emosional mereka sendiri dan tanggapan terhadap perilaku orang lain. Yang keempat, situasi baru betapapun yang tidak disukai mengandung peluang untuk pembelajaran baru dan pertumbuhan. Yang kelima yaitu kesalahan adalah pengalaman belajar dan dilihat sebagai hasil daripada kegagalan. Benih pertumbuhan kita. Yang keenam, benih pertumbuhan kita di dalam diri kita, hanya kita sendiri yang dapat mengaktifkan potensi kreativitas dan pertumbuhan. Yang ketujuh, kita semua dapat melakukan lebih dari yang kita melakukan saat ini untuk menjadi lebih dari yang kita lakukan saat ini. Yang nomor 8, kesadaran membawa tanggung jawab dan tanggung jawab menciptakan peluang untuk pilihan. Yang ke-9, ketakutan sendiri adalah pembatas utama pertumbuhan kita. Yang ke-10, pertumbuhan dan perkembangan tidak pernah memiliki akhir. Pemberdayaan diri bukanlah tujuan akhir, tetapi proses yang konstan untuk menjadi diri yang lebih baik. Kedua yaitu pemahaman diri, kepribadian, dan instrumen psikometri. Ada banyak instrumen psikometri yang tersedia. 3 yang dibahas adalah bermanfaat dan produktif dan direkomendasikan. Rekomendasi ini mungkin istimewa. Apa yang diharapkan akan ditunjukkan oleh bagaimana bahwa jika Anda ingin berkonsentrasi pada pengembangan pribadi dan profesional Anda sendiri, ada instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan. Apa yang harus diakui adalah bahwa mereka hanyalah permulaan. Bab 3 yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengintegrasikan, memahami, dan secara reflektif mengelola perasaan Anda sendiri dan orang lain. 4 landasan kecerdasan emosional menurut Cooper dan Sawaf adalah landasan pertama literasi emosional, landasan kedua kebugaran emosional, landasan ketiga kedalaman emosional, landasan keempat alkimia emosional. Lalu ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional semakin diakui dan dipahami. Kecerdasan spiritual didasarkan pada penegasan bahwa karakteristik Anda yang paling penting adalah hasrat atau komitmen yang mendasari, yang berasal dari nilai-nilai mendalam tentang diri Anda yang mungkin atau mungkin tidak dibuktikan dalam kepercayaan agama tradisional menurut Zohar. Zohar berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah tentang pertanyaan mendasar mengapa, dan itu memberikan konteks di mana kecerdasan lain beroperasi. Hal ini lebih penting hari ini di dunia yang tidak pasti, ketika kita dalam istilah teori chaos di tepi di perbatasan antara keteraturan dan ketidakpastian. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 4 yang bertemakan 360 degree feedback. Yang pertama, di tingkat umpan balik ini dilakukan dalam layanan pendidikan dan digunakan secara imajinatif untuk perkembangan profesional dan sarana untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik profesional mereka. Konsep ini berfokus pada keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian ini mengukur secara rinci terhadap perilaku diri atau konseling individu. Proses teknis selalu berbasis kuesioner, database, kertas, ataupun lain sebagainya, bahkan dalam jaringan. Untuk moda jaringan akan dikembangkan dengan biaya relatif kecil dan dapat digunakan atau menyediakan database yang dapat digunakan untuk guru. Misal untuk mengevaluasi feedback mereka. Assalamualaikum, saya Fitrias akan menjelaskan sedikit garis besar resume buku yang sedang kelompok kami teliti.
Mulai dari bab 5 tentang pembelajaran dipercepat, otak, kompetensi, dan wawancara. Pembelajaran dipercepat telah dikembangkan oleh Suggestopedia karya Georgi Lazanos, sebuah teknik untuk memperkenalkan sugesti positif dan menghilangkan hal negatif dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu contoh penerapan pembelajaran yang dipercepat yang merupakan memberikan bukti dasar neurologis untuk pembelajaran yang dipercepat. Semakin baik pemahaman tentang hubungan antara otak, perilaku, dan pikiran, semakin pendidik akan memiliki pemahaman yang profesional tentang signifikasi mereka untuk mengajar dan belajar. Lanjut, bab 6, pemrograman neurologistik dan pengembangan profesional meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan mengembangkan pemahaman praktis tentang bagaimana orang-orang dapat belajar menerapkan teknik NLP dan mencapai tingkat kinerja yang sangat tinggi. Setiap orang membangun model realitas yang unik dalam pikirannya sendiri pada tingkat bawah sadar dan kemudian hidup dalam model itu, seolah-olah itu nyata. Oleh karena itu, pemrograman neurologistik menawarkan dasar yang kuat untuk pengembangan pribadi dan profesional. Bab 7. Mengembangkan kreativitas, intuisi, dan inovasi di sekolah. Pemimpin sekolah yang sangat efektif mendorong kreativitas staf untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah sekolah. Sekolah semakin mengembangkan keyakinan positif akan pentingnya bakat kreatif dan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengembangkannya. Terima kasih. Sebab selanjutnya adalah mengelola stres dan mengelola waktu. Gold and Roth, seperti dalam banyak buku yang berhubungan dengan stres, menyediakan program untuk mengelola stres. Komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional adalah tentang kekuatan mendengarkan, keterampilan komunikasi nonverbal, keterampilan bertanya, parafrase, kesadaran gaya persepsi, model tipe kepribadian individu, dan wawasan diri melakukan komunikasi. Bab selanjutnya adalah pengembangan karir sebagai seorang profesional. Organisasi merekrut mereka yang berpotensi dan melalui seleksi yang cermat memastikan mereka memiliki komitmen. Mereka memberikan pelatihan dan skema pengembangan manajemen sebagai akibatnya yang berbakat dan setia dipromosikan dan dipersiapkan untuk melatih orang lain karena tidak ada rasa takut akan pemecatan. Karyawan dapat merencanakan kehidupan keluarga, mengantisipasi perubahan lokasi dan waktu, peningkatan hierarki. Karir sekarang dipertahankan hanya selama 3-5 tahun di banyak organisasi. Selanjutnya adalah pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Pengembangan profesional berkelanjutan harus sepenuhnya diintegrasikan dalam proses manajemen. Persiapan dan promosi strategi pelatihan dan ekspresinya sebagai rencana adalah tugas utama. Budaya pelatihan terkait dengan manajemen kinerja harus diidentifikasi, diartikulasikan, dikelola, dan dipantau oleh manajer CPD yang membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi kesadaran strategis, keterampilan konsultasi, diagnosis yang efektif, dan keahlian teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 11, yakni keterampilan interpersonal, pengambilan keputusan, dan pembelajaran tim. Yang pertama, ada team working atau kerja tim. Untuk model manajemen kinerja di sekolah, sebenarnya dapat menghambat pengembangan tim, dikarenakan berkonsentrasi pada pemimpin tim yang bekerja dengan individu, bukan sebagai pemimpin tim. Kerja tim ini efektif dalam perubahan situasi ketika peran pemimpin tim yang baru sangat berbeda dari seorang manajer. Pemimpin tim memiliki tugas khusus untuk dilakukan dan kemudian didorong untuk bekerja dengan tim yang otonom. Tim yang sukses berasal dari membangun peran di sekitar peran utama dan sekunder anggota kelompok. Untuk tim yang gagal atau yang kurang, adalah perencanaan strategis untuk pembangunan kekuatan karakteristik dan merencanakan penggunaan pelengkapnya itu masih kurang ataupun gagal.
Keputusan ini memang perlu dibuat dan harus jelas siapa yang akan membuatnya atau mengimplementasikannya. Pengembangan kepemimpinan. Terlalu banyak buku dan artikel yang ditulis tentang kepemimpinan bagi mereka yang ingin belajar menjadi pemimpin. Bab ini berfokus pada bagaimana Anda dapat mengkarakterisasi dan kembangkan kepemimpinan Anda dengan membangun kekuatan Anda dan jelajahi beberapa model yang dinilai bernilai. 4 mitos kepemimpinan yang dikemukakan oleh 2 anggota London Business School, Govey and Jones pada 2002, dapat dipertimbangkan dalam konteks pendidikan. Argumen mereka telah disesuaikan untuk sekolah. Yang pertama, semua orang bisa menjadi pemimpin. Yang kedua, pemimpin kirim bisnis hasil. Yang ketiga, orang yang mencapai puncak adalah pemimpin. Yang keempat, pemimpin adalah pelatih yang hebat. Kepemimpinan yang efektif adalah tentang menginspirasi dan memenangkan komitmen. Kepemimpinan lebih tentang keaslian pribadi dan terkadang mengenali kelemahan mendasar pribadi yang membatasi kapasitas kepemimpinan. Organisasi Gallup dan kepemimpinan sekolah. Organisasi Gallup telah meneliti pemimpin sekolah dan guru berbakat selama bertahun-tahun. Sebagai bagian dari pertimbangan mereka tentang bakat yang mencirikan 120 kepemimpinan pendidikan. Mereka yang merupakan pemimpin dan pelaku yang luar biasa dalam konteks yang berbeda. Pengembangan dan proses penelitian khas mereka diterapkan pada kepemimpinan sekolah dasar di Inggris pada tahun 1999. Penelitian ini tampaknya menunjukkan bahwa ketika guru memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman mengajar adalah mungkin untuk mempercepat pengembangan karir mereka untuk memindahkan mereka ke kepemimpinan, dan tidak melakukannya dapat merusak pertumbuhan profesional mereka. Kepemimpinan dalam fokus sejarah. Ada bahaya dalam berkonsentrasi secara berlebihan pada saat ini. Grace 1995 menyajikan fokus sejarah yang menempatkan ortodoksi kepemimpinan saat ini dalam konteks. Yang pertama, kepemimpinan kelas dan hierarki mencakup dari nilai-nilai Victoria hingga 1940-an. Kepemimpinan sekolah dan demokrasi sosial adalah tema dari tahun 1940-an hingga 1970-an. Kepemimpinan akuntabilitas dan pasar mencakup 1980 dan 1990-an. Kepemimpinan yang cacat. Mengingat semua ini, ada kebutuhan yang berdamai untuk memahami sinisme tentang beberapa pemimpin dan kepemimpinan. Boga 1994 dengan kuat menyatakan alasan untuk ini. Ada pemandu sorak akademik mencari pawai agar mereka bisa berada di depan. Mereka adalah pecinta status yang hanya mengkhawatirkan penampilan kartu panggil mereka. Kualitas Eropa dikembangkan oleh Yayasan Eropa. Penghargaan kualitas Inggris ini untuk keunggulan bisnis pada model antara percaya dan hasil sendiri. Yang kedua, Charter Mark adalah skema penghargaan pemerintah untuk mendorong dan memberi penghargaan peningkatan layanan publik yang berkonsentrasi pada kualitas layanan yang diterima pengguna. Yang ketiga, mengenai investor people atau investor pada manusia adalah dasar dari banyak pekerjaan berkualitas yang telah terjadi di sekolah. Fokusnya adalah pada pengembangan manusia. Yang keempat, balance score adalah kerangka kerja multidimensi untuk menggambarkan atau menerapkan dan mengelola strategi di mana tingkat perusahaan dengan menghubungkan tujuan, inisiatif, dan langkah-langkah untuk strategi organisasi. Yang kelima mengenai manajemen kualitas total adalah metafora untuk proses dan manajemen perubahan yang dirancang untuk menyelaraskan kembali misi budaya dan praktek sekolah ke mengejar peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Yang keenam mengenai kualitas dan pemasaran. Pemasaran adalah orientasi manajemen yang memegang tugas utama organisasi adalah untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan nilai pasar dan sasaran, dan menyesuaikan organisasi untuk memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Organisasi pembelajaran dan pengetahuan pengelolaan. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran semua anggotanya dan terus-menerus mengubah dirinya. Pembelajaran organisasi adalah tentang pembelajaran, daya tanggap, fleksibilitas, komitmen, dan kualitas. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah manajemen informasi yang
pengetahuan, dan pengalaman yang tersedia bagi organisasi penciptaan, penangkapan, penyimpanan, ketersediaan, dan pemanfaatan agar kegiatan organisasi apa yang sudah diketahui dan memperluasnya lebih jauh. Kinerja pekerja pengetahuan dalam tim. Harapan utama pekerja adalah bahwa manajer peduli terhadap mereka sebagai individu. Salah satu solusi untuk masalah kehidupan kerja adalah bekerja untuk seseorang manajer yang berbakat dan secara alami merangkul dasar-dasar manajer yang baik dan peduli dengan semua implikasinya.